Assalamualaikum semuanya. Sebelum kita mulai menyelami cerita horor yang penuh ketegangan dan misteri ini, saya ingin meminta sesuatu yang sederhana dari kalian. Jangan lupa untuk tidak hanya subscribe channel ini, tapi jika kalian menikmati konten yang ada, saya akan sangat berterima kasih jika kalian bisa menuliskan Waalaikumsalam di kolom komentar bagi yang beragama Islam, atau menjawab salam sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Jangan lupa juga untuk memberi like pada video ini, ya. Ingat, salam adalah doa yang sangat mustajab. Dengan kalian menjawab salam di kolom komentar, kita sebenarnya saling mendoakan kebaikan satu sama lain, yang tentu jauh lebih berharga daripada sekadar klik subscribe. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke ceritanya. Selamat menyimak! Andi adalah seorang pedagang yang dikenal sebagai sosok yang cerdik, tetapi seringkali merugikan orang lain. Setiap pagi, ia sudah menyiapkan barang dagangannya dan datang berjualan di depan SD Harapan, sebuah sekolah dasar yang terletak di tengah desa. SD Harapan merupakan tempat yang ramai setiap hari, dengan ribuan anak-anak berlarian menuju gerbang sekolah. Namun, Andi memilih untuk berjualan di depan pintu sekolah ini bukan tanpa alasan. Ia tahu bahwa para siswa yang baru saja selesai belajar atau sedang pulang sekolah adalah pasar yang sangat potensial bagi dagangannya. Namun, di balik itu semua, ada suatu kebiasaan buruk yang tidak pernah dipikirkan oleh Andi tentang dampak dari apa yang ia jual. Barang dagangan Andi cukup beragam. Ia menjual berbagai macam makanan ringan, seperti keripik, permen, hingga minuman dalam kemasan yang murah meriah. Tidak hanya itu, Andi juga menjajakan mainan-mainan plastik yang terbuat dari bahan yang sangat murahan. Semua barang yang ia jual umumnya memiliki kualitas rendah dan tidak memperhatikan kesehatan, namun harganya sangat terjangkau bagi anak-anak. Hal itu membuat banyak dari mereka tergoda untuk membeli tanpa berpikir panjang. Andi sadar betul bahwa anak-anak adalah sasaran empuk bagi pedagang seperti dirinya, karena mereka tidak memiliki pengetahuan mengenai bahan-bahan berbahaya atau dampak jangka panjang dari konsumsi barang-barang yang kurang berkualitas. Bahkan, beberapa barang yang dijual Andi mengandung bahan kimia yang bisa berdampak buruk bagi kesehatan jika dikonsumsi dalam jangka panjang. Meskipun banyak orang tua yang sudah memperingatkan Andi untuk berhenti berjualan di depan sekolah, ia tidak pernah mengindahkannya. Beberapa kali, guru-guru di SD Harapan juga meminta dengan sopan agar Andi tidak berjualan di sana, karena mereka khawatir barang yang ia jual dapat merusak kesehatan anak-anak. Namun, Andi selalu menjawab dengan santai, bahkan dengan sedikit ejekan, seakan tidak ada yang bisa menghalangi usahanya. Baginya, berjualan adalah cara mudah dan cepat untuk mendapatkan uang. Ia tidak peduli dengan efek samping yang bisa timbul dari jualannya. Andi merasa bahwa bisnis yang ia jalankan sudah sangat menguntungkan, dan selama ia mendapatkan keuntungan, itu sudah cukup baginya. Bagaimana bisa seseorang seperti Andi peduli dengan akibat buruk bagi orang lain, jika yang ia pikirkan hanya cara mendapatkan uang sebanyak-banyaknya? Hari demi hari berlalu, dan Andi tetap melakukan kebiasaan yang sama. Meskipun sudah banyak peringatan, ia tetap datang ke sekolah itu setiap pagi, menyiapkan barang dagangan dan menawarkannya kepada para siswa yang melintas. Ia mulai mengetahui kebiasaan anak-anak yang membeli barang darinya. Beberapa anak lebih sering membeli permen dan minuman yang harganya lebih murah, sementara yang lain lebih suka membeli mainan murah atau keripik. Andi bahkan tahu betul bahwa dengan harga yang terjangkau, ia bisa menggoda para orang tua yang tidak sempat membeli camilan sehat untuk anak-anak mereka. Bahkan, beberapa kali ia menerima pesan atau telepon dari orang tua yang meminta agar ia menyediakan barang tertentu, karena anak-anak mereka sudah sangat menyukai apa yang dijual Andi. Namun, semua itu mulai menumbuhkan rasa yang aneh dalam diri Andi. Meskipun ia tahu bahwa ia meraup untung yang tidak sedikit, ada perasaan tidak nyaman yang kadang-kadang muncul. Perasaan ini mulai timbul setiap kali ia melihat anak-anak membeli makanan yang seharusnya tidak mereka konsumsi dalam jumlah banyak. Ia menyadari bahwa barang-barang yang ia jual ternyata sering menimbulkan efek buruk, meskipun ia tidak mengakui atau menghadapinya. Seringkali, anak-anak yang membeli permen dari Andi mulai menunjukkan tanda-tanda gangguan pencernaan, atau mereka kelihatan tidak sehat setelah meminum minuman dalam kemasan yang terlalu manis. Namun, Andi tidak pernah melihatnya sebagai masalah serius. Baginya, itu hanyalah bagian dari proses berjualan, dan toh itu tidak membuatnya berhenti mencari keuntungan. Seiring berjalannya waktu, Andi menjadi semakin terjebak dalam rutinitasnya. Ia merasa nyaman dengan penghasilannya yang terus meningkat. Ia merasa aman di zona nyaman ini, dan setiap hari ia bangun pagi, pergi ke pasar untuk membeli barang-barang murah, dan menata dagangannya di depan sekolah.
Tetapi meskipun Andi merasa seperti berada di jalur yang benar dalam mencari uang, di dalam hatinya ia mulai merasakan ada yang kurang. Ia mulai berpikir tentang anak-anak yang mungkin terpengaruh oleh dagangannya, namun ia cepat menepis perasaan itu dan menganggapnya sebagai pikiran yang tidak perlu. Dalam pikirannya, berjualan adalah pekerjaan yang mudah dan menguntungkan, dan ia merasa tidak ada yang bisa menghalanginya. Namun, ada satu hal yang belum disadari Andi, meskipun ia merasa berjualan adalah pilihan terbaik untuk dirinya, ia mulai melupakan hal yang paling penting dalam kehidupan, yaitu dampak dari perbuatannya terhadap orang lain. Tidak peduli seberapa cerdas dan berani ia dalam menjalankan bisnisnya, Andi akhirnya akan menghadapi akibat dari keputusan-keputusan yang ia buat, meskipun ia masih belum tahu kapan dan bagaimana hal itu akan terjadi. Pada pagi hari yang cerah, Andi kembali datang ke depan SD Harapan untuk membuka lapak dagangannya. Seperti biasa, ia membawa berbagai barang yang sudah ia persiapkan sebelumnya. Salah satu barang dagangannya yang cukup laris adalah makanan ringan, seperti keripik, kacang, dan permen. Namun, tidak hanya itu, Andi juga menjual minuman dalam kemasan plastik yang harganya jauh lebih murah daripada minuman sehat yang seharusnya dikonsumsi anak-anak. Andi tahu bahwa anak-anak cenderung lebih tertarik pada barang-barang yang terlihat cerah dan menarik, yang menjanjikan rasa manis atau gurih. Ia sengaja memilih barang-barang yang dapat menarik perhatian mereka, meskipun ia tahu bahwa kandungan yang ada di dalamnya bisa jadi berbahaya bagi kesehatan. Seringkali, Andi memanfaatkan ketidaktahuan anak-anak untuk meraup keuntungan. Selain itu, Andi juga menjual mainan plastik murah yang mudah didapat dari pasar. Mainan tersebut sangat digemari anak-anak karena warnanya yang mencolok dan bentuknya yang lucu. Namun, Andi tidak pernah mempertimbangkan apakah bahan dari mainan itu aman digunakan oleh anak-anak. Banyak dari mainan yang ia jual terbuat dari plastik berkualitas rendah, yang bisa mengeluarkan zat berbahaya saat digunakan atau dimainkan. Meskipun ia tahu bahwa bahan mainan tersebut tidak ideal dan bisa merusak kesehatan, Andi tetap merasa bahwa keuntungan yang didapat lebih penting. Bahkan, Andi menyarankan kepada anak-anak untuk membeli lebih banyak barang dengan iming-iming diskon atau bonus-bonus kecil agar mereka terus datang kembali membeli dagangannya. Sebagai pedagang yang cerdik, Andi sudah sangat terbiasa memanfaatkan momen-momen tertentu untuk meningkatkan penjualannya. Misalnya, ketika anak-anak pulang sekolah dan terlihat lapar atau kehausan, ia akan cepat-cepat menawarkan minuman dingin yang menggiurkan atau permen dengan harga yang sangat terjangkau. Banyak anak yang, setelah seharian beraktivitas di sekolah, merasa ingin makan sesuatu yang manis atau gurih, tanpa memikirkan dampak buruk dari makanan yang mereka konsumsi. Andi sudah sangat paham psikologi anak-anak yang cenderung memilih camilan daripada makanan yang lebih sehat, dan ia tahu bahwa ini adalah kesempatan emas baginya untuk mendapatkan keuntungan. Namun, tidak hanya itu, Andi juga memiliki kebiasaan untuk menunggu hingga anak-anak itu terlihat lelah dan lapar. Ketika mereka mulai merasa kehausan atau ingin makan sesuatu setelah belajar sepanjang pagi, ia akan menawarkan berbagai camilan dengan harga murah dan menarik. Harganya yang terjangkau membuat anak-anak merasa tidak perlu berpikir panjang. Mereka seringkali membeli camilan darinya tanpa berpikir tentang nilai gizi atau kualitas bahan-bahan yang digunakan. Andi tahu bahwa mereka hanya mencari sesuatu yang cepat dan memuaskan keinginan mereka, dan dia tahu bagaimana cara memanfaatkannya. Andi bahkan sempat menyarankan kepada anak-anak untuk membeli lebih banyak barang agar mendapat bonus tambahan, seakan memberikan kesan bahwa mereka mendapatkan lebih banyak manfaat daripada apa yang mereka bayar. Tentu saja, kebiasaan Andi ini sudah menjadi pola yang sangat biasa di SD Harapan. Anak-anak, yang semakin terikat dengan barang dagangan Andi, mulai merasa bahwa membeli dari pedagang itu adalah bagian dari rutinitas mereka. Setiap pulang sekolah, mereka langsung menuju lapak Andi, membeli makanan atau minuman yang mereka inginkan, dan melanjutkan aktivitas mereka. Andi tahu bahwa anak-anak sangat mudah terpengaruh oleh tawaran-tawaran yang menggiurkan, dan ia menggunakan ini untuk terus menarik perhatian mereka. Bahkan, Andi seringkali mengingatkan anak-anak untuk membeli barang dagangannya dengan mengatakan, "Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini, beli satu dapat satu, jangan ragu, makanan ini enak dan harganya murah." Namun, meskipun Andi sudah sangat mahir dalam berjualan dan menarik perhatian anak-anak, ia sama sekali tidak menyadari bahwa apa yang ia jual itu sebenarnya sangat merugikan. Makanan yang dijualnya mengandung bahan pengawet yang berlebihan, gula yang tidak terkontrol, dan zat pewarna makanan yang dapat membahayakan kesehatan jika dikonsumsi dalam jumlah banyak. Meskipun demikian, Andi sama sekali tidak merasa bersalah. Baginya, uang yang ia hasilkan jauh lebih penting daripada mempertimbangkan dampak negatif dari dagangannya.
ia bahkan merasa sedikit bangga karena dapat berjualan dengan cara yang sangat efektif, meskipun pada akhirnya, ia tahu bahwa ia telah menipu banyak orang, terutama anak-anak yang tidak tahu apa yang mereka konsumsi. Bagi Andi, hasil penjualannya yang terus meningkat adalah indikasi bahwa ia berhasil menjalankan bisnis dengan baik. Bahkan, beberapa orang tua yang kebetulan membeli dagangannya di pagi hari seringkali mengatakan betapa murahnya harga barang yang ia jual. Mereka tidak tahu bahwa barang-barang tersebut mengandung bahan berbahaya yang dapat merusak tubuh mereka dalam jangka panjang. Andi sering menganggap hal ini sebagai pujian dan bukti bahwa dirinya adalah seorang pedagang yang pandai dalam memanfaatkan situasi. Ia merasa tidak perlu memikirkan dampaknya selama orang-orang terus membeli dari dirinya. Di sisi lain, meskipun Andi merasa sangat puas dengan keberhasilan bisnisnya, ada satu hal yang sebenarnya mengganggu perasaannya. Di suatu pagi yang agak mendung, ketika ia sedang sibuk mengatur barang dagangannya, Andi tiba-tiba merasa ada yang tidak beres dengan tubuhnya. Seperti ada sesuatu yang tidak biasa terjadi, ia merasakan perasaan sesak di dada dan pusing yang semakin lama semakin hebat. Andi mulai merasa aneh, tetapi ia tetap bertahan dan melanjutkan aktivitasnya. Ia berpikir bahwa itu hanya gejala sementara, karena ia merasa sedikit kelelahan setelah seharian berjualan sebelumnya. Namun, seiring berjalannya waktu, rasa tidak nyaman itu semakin mengganggu dirinya. Ia merasa tubuhnya seperti dipenuhi dengan tekanan yang sulit dijelaskan. Andi mulai merasakan bahwa tubuhnya semakin lelah dan nafasnya semakin sesak. Namun, ia berusaha menepis perasaan tersebut dan terus melanjutkan dagangannya. Ia merasa bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan, karena selama ia dapat tetap berjualan dan mendapatkan uang, itu sudah cukup. Tetapi semakin lama, kondisi tubuh Andi semakin memburuk. Rasa pusing dan sesak itu tidak juga hilang, bahkan semakin menjadi-jadi. Andi tidak pernah menyangka bahwa apa yang selama ini ia lakukan, berjualan barang yang tidak jelas kualitasnya dan merugikan banyak orang, akhirnya mulai berbalik menghampirinya. Rasa sakit yang ia alami itu seakan menjadi peringatan yang tak bisa diabaikan begitu saja. Namun, Andi tetap bertahan. Ia melanjutkan pekerjaannya meskipun fisiknya semakin lemah, tanpa menyadari bahwa apa yang terjadi pada dirinya adalah akibat dari kebiasaan buruk yang telah ia lakukan selama ini. Dalam pikirannya, ia tidak ingin berhenti berjualan karena ia merasa itu adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan penghidupan. Tetapi apa yang ia alami kali ini, meskipun masih dalam tahap awal, adalah tanda pertama bahwa segala sesuatu yang dilakukan dengan cara yang salah, pada akhirnya akan menuntut balasan. Andi tidak tahu kapan tepatnya ia mulai merasakan perubahan di tubuhnya. Pada awalnya, ia merasa hanya sedikit lelah setelah berhari-hari berjualan tanpa henti, dan itu adalah hal yang biasa baginya. Namun, seiring berjalannya waktu, perasaan aneh itu semakin mengganggu. Setiap hari, tubuhnya terasa semakin lemas, dan rasa sakit yang ia rasakan mulai merembet ke bagian tubuh lainnya. Dada Andi terasa berat, seperti ada sesuatu yang menekan, dan ia mulai merasa kesulitan bernapas, meskipun ia tidak mau mengakuinya. Namun, Andi berusaha keras menepis perasaan itu, beralasan bahwa itu hanya gejala kelelahan atau tekanan pekerjaan yang biasa terjadi pada orang yang berusaha keras mencari nafkah. Dalam pikirannya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ia yakin semuanya akan baik-baik saja. Namun, pada suatu hari yang mendung, perasaan tidak nyaman itu semakin menjadi. Pada saat ia sedang sibuk mengatur dagangannya dan melayani anak-anak yang membeli camilan, Andi merasa tubuhnya semakin berat. Kepala terasa berputar, dan pandangannya sedikit kabur. Rasa pusing yang ia rasakan seakan datang bertubi-tubi, namun ia masih berusaha untuk tetap tegak berdiri, melayani pelanggan kecilnya dengan senyum khas yang selalu ia tunjukkan. Andi merasa bahwa meskipun tubuhnya semakin tidak nyaman, ia harus tetap bertahan dan menyelesaikan hari itu. Setiap kali ia merasa hampir terjatuh atau terhuyung-huyung, ia cepat-cepat berpegangan pada meja dagangannya untuk menjaga keseimbangan. Meskipun tubuhnya semakin lemah, ia tidak mau menyerah. Ketika seorang anak kecil membeli sebotol minuman dari lapaknya, Andi hampir tidak bisa mengangkat botol plastik tersebut. Rasa sesak di dadanya semakin terasa, namun ia tetap berusaha tersenyum dan melanjutkan pelayanan dengan suara yang sedikit tergagap. Anak itu, yang tidak tahu apa-apa tentang kondisi Andi, hanya tersenyum dan pergi setelah membayar. Namun, bagi Andi, momen tersebut adalah titik balik yang semakin menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah dengan dirinya. Tubuhnya mulai memberi sinyal bahwa ia sudah terlalu lama mengabaikan kondisi fisiknya. Tetapi, meskipun sudah merasa tidak baik-baik saja,
Andi terus melanjutkan dagangannya, karena ia merasa bahwa berhenti berarti kehilangan pendapatan, dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa ia terima. Pada siang hari yang panas, Andi duduk di tempat dagangannya, merasa semakin lemas. Rasa pusing semakin hebat, dan untuk pertama kalinya, Andi mulai merasa cemas. Ia menyandarkan tubuhnya pada tiang tenda dagangannya, berusaha untuk bertahan sejenak. Namun, perasaan cemas yang sebelumnya tidak ada, kini mulai meresap. Andi mulai menyadari bahwa kondisi fisiknya semakin buruk. Hatinya pun mulai bimbang. Apakah ini akibat dari kebiasaannya yang terus berjualan makanan dan minuman murahan yang tidak sehat? Atau mungkin tubuhnya sudah terlalu lelah untuk menanggung semua tekanan yang ia berikan pada diri sendiri? Sejauh ini, Andi belum pernah menyadari bahwa akibat dari pola hidup yang buruk, seperti makan makanan yang tidak sehat, tidak cukup istirahat, dan terus bekerja keras tanpa memperhatikan kesehatan, pada akhirnya akan membawa dampak negatif yang besar. Namun, Andi tetap tidak mau berhenti. Bahkan ketika rasa sesak di dadanya semakin parah, ia masih berusaha untuk tetap berdiri tegak. Ia terus melayani anak-anak yang datang membeli dagangannya, meskipun tubuhnya sudah semakin lelah dan kesulitan bernapas. Keputusan untuk terus berjualan adalah keputusan yang sangat keras, karena Andi tidak bisa melihat gambaran yang lebih besar dari perbuatannya. Ia merasa bahwa pekerjaan ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan penghidupan. Setiap kali ada anak yang datang membeli dari dirinya, ia merasa bahwa itulah tujuan hidupnya, mencari nafkah dari berjualan, tanpa memperdulikan apakah itu berbahaya bagi orang lain atau tidak. Andi sama sekali tidak memikirkan dampak jangka panjang dari makanan atau mainan yang ia jual. Rasa sakit yang dialami Andi semakin parah dan semakin mempengaruhi tubuhnya. Bahkan ia merasa seperti tubuhnya sendiri tidak lagi bisa dikendalikan. Pada saat-saat tertentu, ia merasa mual, dan perasaan pusing semakin membuatnya terkulai. Namun, ia tetap bertahan karena ia merasa bahwa berjualan adalah kewajiban yang tidak bisa ia tinggalkan begitu saja. Andi bahkan mulai merasa bahwa ini adalah ujian, dan ia harus melewatinya. Sebuah keyakinan yang salah, karena Andi sama sekali tidak sadar bahwa yang ia alami bukanlah ujian, melainkan akibat langsung dari kebiasaan buruk yang selama ini ia jalani. Pada titik tertentu, Andi mulai merasa tidak bisa melanjutkan aktivitasnya. Ia duduk sejenak, merasakan tubuhnya yang semakin lemas. Namun, meskipun perasaan itu semakin kuat, Andi merasa harus tetap melanjutkan. Ia bahkan berpikir bahwa jika ia berhenti berjualan, anak-anak yang sudah menjadi langganannya akan kecewa dan merasa kehilangan. Andi merasa bahwa dirinya sudah menjadi bagian dari rutinitas mereka, dan ia tidak bisa begitu saja pergi begitu saja tanpa memberikan mereka pilihan untuk membeli dagangannya. Namun, saat itulah, ketika ia berusaha berdiri kembali untuk melayani pembeli, tubuhnya tidak bisa lagi digerakkan. Tubuh Andi yang sudah terlalu lelah akhirnya tidak bisa lagi bertahan. Ia terjatuh di tengah lapak dagangannya, dan kejadian itu mengejutkan semua orang yang ada di sekitar. Beberapa anak-anak yang sedang membeli camilan terkejut dan berteriak meminta bantuan, sementara orang-orang dewasa yang melihat kejadian tersebut langsung berlari menuju Andi yang sudah terkulai di tanah. Andi yang sebelumnya merasa kuat dan tak terkalahkan, kini terbaring tak berdaya. Kondisinya semakin memburuk, dan ia tak bisa mengendalikan apa yang terjadi pada dirinya. Meskipun ia masih sadar, Andi merasa seakan-akan tubuhnya hilang kendali. Semua yang ia lakukan, semua usaha yang ia lakukan selama ini untuk mencari nafkah, kini seolah berbalik menghantuinya. Ketika Andi dibawa ke rumah sakit, dokter melakukan pemeriksaan dan menemukan bahwa kondisi tubuh Andi sangat buruk. Ia mengalami dehidrasi berat, gangguan pada sistem pernapasan, dan keracunan ringan akibat bahan kimia yang terkandung dalam makanan dan minuman yang ia jual. Andi akhirnya menyadari bahwa selama ini ia sudah mengabaikan kesehatannya sendiri. Ia merasa menyesal, tetapi pada saat yang sama, Andi juga merasa bingung. Mengapa ia tidak menyadari akibat dari kebiasaannya? Mengapa ia terus memaksakan diri untuk berjualan meskipun tubuhnya sudah tidak mampu lagi? Ia sadar bahwa kebiasaannya selama ini telah merusak dirinya sendiri, tetapi ia tetap merasa bahwa ia tidak punya pilihan selain melanjutkan pekerjaan tersebut. Saat itu, Andi merasa dunia seakan berputar di sekitarnya. Ia merasa seolah-olah terjebak dalam lingkaran tak berujung, di mana ia terhimpit antara kebutuhan untuk bertahan hidup dan kenyataan pahit yang harus ia hadapi. Segala keputusan yang ia buat, yang ia anggap sebagai pilihan terbaik untuk dirinya, ternyata malah membawa bencana. Namun, untuk pertama kalinya, Andi merasa bahwa mungkin,
Justru inilah saat yang tepat untuk berhenti dan merenung. Ketika Andi akhirnya tiba di rumah sakit, ia merasa sangat lemah dan terbaring tak berdaya. Tubuhnya terasa sangat sakit, dan perasaan pusing yang sebelumnya hanya ia rasakan sesekali kini menjadi hal yang konstan. Rasa sesak di dadanya semakin mengganggu pernapasannya, dan setiap kali ia mencoba untuk berbicara atau bergerak, ia merasa seakan-akan tubuhnya kehilangan kendali. Dokter yang segera menangani Andi langsung memeriksanya dengan cermat, menghubungkannya ke beberapa peralatan medis yang diperlukan untuk memantau kondisinya. Andi, yang sebelumnya sangat kuat dan cerdik dalam berbisnis, kini merasa kecil dan tak berdaya. Ia mulai menyadari bahwa meskipun ia bisa menghadapi segala tantangan dalam hidupnya, ternyata ia tidak bisa menghindari akibat dari kebiasaan buruk yang telah ia jalani selama ini. Dokter yang memeriksa Andi dengan serius mengatakan bahwa ia mengalami gangguan serius pada sistem pencernaannya dan pernapasan. Penyebabnya adalah penurunan kualitas kesehatan yang disebabkan oleh kebiasaan buruk dalam mengonsumsi makanan yang tidak sehat, serta kelelahan fisik yang ia alami akibat terus-menerus bekerja tanpa memberi tubuhnya waktu untuk beristirahat. Makanan ringan yang ia jual selama ini, yang sebagian besar mengandung bahan pengawet, gula berlebihan, dan zat-zat kimia yang berbahaya, kini mulai berdampak pada tubuhnya. Andi tidak pernah menyangka bahwa makanan-makanan yang ia jual kepada anak-anak, yang ia anggap sebagai barang dagangan biasa, ternyata mengandung bahan-bahan yang dapat merusak tubuh dalam jangka panjang. Dalam pikirannya, ia tidak pernah menganggap bahwa apa yang ia jual bisa berdampak buruk, tetapi kini semua itu terbukti salah. Dokter bahkan menyebutkan bahwa ia kemungkinan mengalami keracunan ringan akibat zat-zat kimia dari makanan yang ia jual, dan tubuhnya sudah terlalu lelah untuk menangani dampak tersebut. Ketika Andi mendengar diagnosis tersebut, ia merasa terkejut sekaligus menyesal. Ia tak menyangka bahwa apa yang selama ini ia anggap sebagai cara untuk mendapatkan penghidupan justru akan membawa dampak yang sangat serius. Mungkin saat itu juga, untuk pertama kalinya, Andi mulai merasakan kesalahan yang telah ia buat. Ia berpikir kembali kepada semua anak-anak yang selama ini membeli dagangannya, anak-anak yang dengan penuh keceriaan membeli permen dan minuman manis, tanpa menyadari bahwa mereka mungkin juga merasakan dampak yang sama. Andi merasa marah pada dirinya sendiri karena ia telah menipu mereka, meskipun ia tidak pernah berniat untuk merugikan siapapun. Ia merasa bahwa ia telah gagal sebagai pedagang, bahkan lebih buruk lagi, ia merasa gagal sebagai orang yang seharusnya melindungi kesehatannya sendiri dan orang lain. Namun, meskipun perasaan penyesalan itu datang begitu kuat, Andi juga merasa bingung dan tidak tahu harus bagaimana. Ketika ia berbaring di ranjang rumah sakit, perasaan tidak berdaya itu datang menguasai dirinya. Sebelumnya, ia selalu percaya bahwa berjualan adalah cara yang paling tepat untuk bertahan hidup. Andi tidak pernah memikirkan kemungkinan bahwa usaha yang ia jalankan bisa berbalik merugikan dirinya. Kini, dengan tubuhnya yang semakin lemah dan tak mampu bergerak, Andi mulai merenung lebih dalam tentang pilihan hidupnya. Ia teringat kembali pada hari-hari ketika ia pertama kali mulai berjualan di depan sekolah. Pada awalnya, berjualan di depan SD Harapan tampak seperti pilihan yang bijak. Ia tidak perlu banyak modal dan bisa menghasilkan keuntungan dengan mudah. Andi merasa senang melihat banyak anak yang membeli dagangannya, dan ia merasa puas bisa memenuhi keinginan mereka. Tetapi kini, semuanya berbeda. Di ruang rumah sakit yang sunyi, Andi mulai merenung tentang semua yang telah ia lakukan. Ia teringat bagaimana dulu ia merasa bangga karena bisa mendapatkan keuntungan dari jualannya. Namun, ketika melihat kondisinya sekarang, ia sadar bahwa ia telah mengabaikan segala hal yang seharusnya ia perhatikan. Andi selalu berfokus pada uang dan keuntungan, tetapi ia sama sekali tidak peduli tentang kualitas barang yang ia jual atau dampaknya terhadap orang lain. Bahkan ketika banyak orang tua memperingatkannya untuk berhenti berjualan di depan sekolah, Andi tetap merasa tidak ada yang perlu dirisaukan. Ia berpikir bahwa itu hanyalah sebuah peringatan kosong dan tidak ada yang perlu dipedulikan. Namun, kenyataan sekarang mengajarkan Andi bahwa mengabaikan peringatan bisa berakibat fatal. Selama berbaring di rumah sakit, Andi juga mulai memikirkan peringatan yang diberikan oleh guru-guru di SD Harapan. Mereka pernah meminta Andi untuk tidak berjualan di depan sekolah karena khawatir akan dampak buruk dari barang dagangannya terhadap kesehatan anak-anak. Namun, Andi selalu menanggapi peringatan itu dengan anggukan biasa, tanpa benar-benar memikirkannya. Sekarang, ia menyadari bahwa guru-guru tersebut benar. Mereka peduli dengan masa depan anak-anak, sementara ia hanya fokus pada keuntungan sesaat. Andi merasa sangat menyesal karena telah mengabaikan nasihat mereka,
dan kini ia merasa bingung tentang apa yang harus ia lakukan untuk memperbaiki semua kesalahan yang telah ia buat. Pikirannya pun melayang pada anak-anak yang sering membeli dari lapaknya. Mereka yang selalu berlarian dengan riang, membeli camilan dengan senyum di wajah mereka, tanpa tahu bahwa makanan yang mereka makan bisa jadi merusak tubuh mereka dalam jangka panjang. Andi merasa sangat bersalah. Ia tahu bahwa sebagian besar dari mereka adalah anak-anak yang tidak memiliki pilihan lain selain membeli dari pedagang yang ada di sekitar sekolah. Mereka tidak tahu bahwa apa yang mereka konsumsi bisa berdampak buruk bagi kesehatan mereka, dan Andi merasa dirinya telah mengecewakan mereka. Ia berpikir, jika saja ia lebih berhati-hati dalam memilih barang dagangan, jika saja ia memperhatikan kualitas dan kesehatan, maka semua ini mungkin tidak akan terjadi. Andi merasa seperti telah gagal tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Namun, di sisi lain, Andi merasa seperti terjebak. Ia tidak tahu bagaimana cara memperbaiki semuanya. Bisnis yang ia jalankan selama ini telah membawanya ke titik ini. Seperti sebuah lingkaran setan yang tak terputus, ia terjebak dalam rutinitas yang membuatnya sulit untuk keluar. Meskipun ia merasa menyesal dan ingin berubah, Andi tahu bahwa untuk melakukan perubahan besar dalam hidupnya, ia harus melepaskan kebiasaan buruk yang telah ia jalani selama bertahun-tahun. Ia merasa takut dan cemas, karena tidak tahu apakah ia masih punya kesempatan untuk memperbaiki semuanya atau apakah tubuhnya sudah terlalu rusak untuk diperbaiki. Di rumah sakit, Andi mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Saat ia berbaring di sana, ia mulai meresapi kenyataan bahwa ia tidak bisa lagi melanjutkan jalan yang sama seperti sebelumnya. Ia sadar bahwa selama ini ia telah mengorbankan kesehatan dan kebahagiaannya sendiri demi uang dan keuntungan semata. Mungkin ini adalah saat yang tepat untuk memulai sesuatu yang baru, meskipun ia merasa tidak siap. Namun, untuk pertama kalinya, Andi mulai berpikir untuk berhenti dan mencari cara baru untuk hidup yang lebih sehat dan bertanggung jawab. Ia menyadari bahwa jalan yang selama ini ia pilih tidak lagi bisa diteruskan, dan mungkin saat ini adalah waktu untuk merenung dan memperbaiki diri. Saat itulah, meskipun rasa sakit dan penyesalan melanda dirinya, Andi merasa sedikit lega. Ia tahu bahwa perjalanan panjang menuju perubahan tidak akan mudah, tetapi ia siap untuk memulai langkah pertama. Ia sadar bahwa perubahannya tidak akan instan. Andi terbangun di rumah sakit dalam kondisi yang sangat lemah. Ia merasa tubuhnya begitu berat, dan napasnya terasa sesak. Setiap kali ia mencoba untuk menggerakkan tubuhnya, ada rasa sakit yang begitu tajam yang mengalir di seluruh tubuhnya. Pada saat itu, ia merasa seperti tubuhnya bukan lagi miliknya sendiri. Dokter dan perawat yang ada di sekelilingnya segera memberikan perawatan medis yang diperlukan untuk membantu tubuhnya pulih. Namun, meskipun bantuan medis sudah diberikan, Andi merasa sangat bingung dengan situasi yang sedang ia hadapi. Sebelumnya, ia selalu merasa kuat dan mampu mengendalikan hidupnya. Namun, sekarang, ia merasa terjebak dalam tubuh yang tidak lagi berfungsi seperti biasanya. Ia merasa terasing dari dirinya sendiri, dan itu adalah perasaan yang sangat mengganggu. Di ruang rumah sakit yang sunyi itu, Andi merenung panjang. Ia berpikir tentang segala hal yang telah terjadi dalam hidupnya dan bagaimana semua itu berakhir. Ia mulai mengingat kembali awal mula ia memutuskan untuk berjualan di depan sekolah, memilih untuk berjualan camilan dan minuman yang tidak sehat kepada anak-anak. Pada awalnya, ia merasa bangga dengan pilihannya. Berjualan di depan sekolah terasa seperti peluang yang baik untuk mendapatkan penghidupan. Ia dapat mengatur jam kerjanya sendiri, tidak terikat dengan jadwal yang ketat, dan lebih dari itu, ia bisa menghasilkan uang dengan cepat. Namun, kini semuanya berubah. Semua keuntungan yang pernah ia raih kini terasa sia-sia. Andi merasa sangat menyesal telah mengabaikan segala nasihat tentang kesehatan, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Kehidupan Andi yang sebelumnya penuh dengan kegiatan berjualan dan berinteraksi dengan anak-anak kini terhenti begitu saja. Andi merasa kehilangan arah. Ia merasa seolah-olah hidupnya sudah berjalan di jalur yang salah, dan tidak ada jalan keluar. Ia teringat betapa seringnya ia merasa lelah tetapi tetap memaksakan diri untuk berjualan. Ia ingat bagaimana ia sering melewatkan makan, mengabaikan istirahat, dan tidak peduli dengan asupan makanan yang ia konsumsi. Semua itu demi memenuhi keinginan untuk mendapatkan uang, meskipun itu harus dilakukan dengan mengorbankan tubuhnya sendiri. Sekarang, tubuhnya yang lelah dan rusak tidak lagi bisa mendukung kehidupannya yang dulu aktif dan penuh semangat. Andi mengingat bagaimana dulu ia begitu yakin bahwa berjualan adalah pilihan hidup yang terbaik.
Ia merasa bahwa itu adalah jalan yang paling mudah untuk mendapatkan uang tanpa harus berlama-lama di kantor atau bekerja dengan atasan yang keras. Ia merasa bangga karena bisa menghidupi dirinya sendiri dengan hasil jerih payahnya, dan setiap kali ia menerima uang dari hasil jualannya, ia merasa puas. Namun, saat ini, semua kepuasan itu terasa kosong. Semua uang yang ia peroleh dari berjualan itu kini tidak ada artinya lagi. Bahkan, ia merasa bahwa uang itu justru membawa kehancuran bagi dirinya, karena ia mengabaikan kesehatan tubuhnya demi memperoleh keuntungan. Sakit kepala, pusing, dada yang sesak, dan rasa lelah yang terus menghantuinya adalah bukti nyata dari kesalahannya. Andi merasa bahwa dirinya telah tertipu oleh ilusi bahwa berjualan adalah cara mudah untuk hidup. Padahal, ia baru menyadari bahwa keseimbangan antara kerja keras dan menjaga kesehatan itu sangat penting. Namun, meskipun perasaan penyesalan itu datang begitu kuat, Andi juga merasa bingung. Ia merasa terjebak dalam lingkaran yang sulit untuk dihentikan. Ia merasa bahwa hidupnya sudah terlalu jauh berada dalam jalur yang salah, dan tidak tahu bagaimana cara untuk keluar dari sana. Andi menyadari bahwa selama ini ia telah mengorbankan begitu banyak hal demi uang, tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap dirinya sendiri. Dalam pikirannya, ia teringat betapa banyak orang yang telah memberi nasihat, baik itu teman, keluarga, ataupun orang-orang yang peduli padanya. Tetapi Andi selalu merasa bahwa ia tahu apa yang terbaik untuk dirinya. Ia merasa bahwa bekerja keras dan berjualan adalah pilihan yang tepat, karena itu memberi kepuasan materi. Namun, kenyataannya, semua itu justru berbalik menghancurkannya. Andi mulai memikirkan kembali keputusan-keputusan yang telah ia buat dalam hidupnya. Ia teringat bagaimana ia sering menyepelekan kesehatan, menganggap bahwa itu tidak penting. Dulu, ia sering merasa bahwa kesehatan bisa dipertahankan meskipun ia bekerja keras setiap hari tanpa mengenal waktu. Andi sering meremehkan peringatan dari orang lain tentang pentingnya makan makanan sehat, tidur yang cukup, dan menjaga keseimbangan hidup. Ia merasa bahwa semuanya itu hanyalah teori yang tidak perlu diperhatikan. Tetapi sekarang, di rumah sakit ini, Andi merasa sangat terpuruk. Tubuhnya yang lemah ini adalah bukti nyata bahwa ia telah membuat kesalahan besar dengan mengabaikan hal-hal kecil yang seharusnya menjadi perhatian utamanya. Ia menyadari bahwa hanya dengan menjaga kesehatanlah seseorang bisa menjalani hidup dengan lebih baik, dan sekarang ia harus membayar harga yang mahal karena telah meremehkan hal tersebut. Di rumah sakit, Andi merasakan bagaimana segala sesuatunya mulai terasa lebih nyata. Ia merasa bahwa tubuhnya yang semakin lemah adalah akibat langsung dari pola hidup yang salah selama ini. Ia tidak pernah memikirkan dampak jangka panjang dari kebiasaan buruk yang ia jalani. Kini, dengan tubuh yang tak lagi kuat, ia merasa sangat rentan. Setiap hari yang berlalu terasa semakin berat, dan Andi mulai merasa ketakutan. Ketakutan yang ia rasakan bukan hanya karena sakit yang ia alami, tetapi juga karena ia menyadari bahwa hidupnya telah berubah drastis. Ia harus menghadapi kenyataan bahwa kebiasaannya yang dulu ia anggap biasa saja, kini telah menyebabkan kerusakan yang sangat besar. Semua yang ia lakukan untuk mencari uang, semua yang ia perjuangkan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, kini berbalik menghancurkannya. Namun, meskipun Andi merasa ketakutan dan bingung, ada satu hal yang ia sadari. Ia mulai merasakan bahwa mungkin ini adalah waktu yang tepat untuk berubah. Andi sadar bahwa untuk melanjutkan hidup dengan lebih baik, ia harus berhenti dari kebiasaan buruk yang selama ini ia jalani. Mungkin saat ini, ia berada di titik terendah dalam hidupnya, tetapi ia tahu bahwa ia bisa memulai kembali dari awal. Proses perubahan itu tidak akan mudah, dan ia tahu bahwa ia harus melawan rasa malas dan ketakutannya untuk menghadapi masa depan. Namun, untuk pertama kalinya, Andi merasa bahwa ia siap untuk berjuang demi kesehatannya. Ia sadar bahwa hidup bukan hanya tentang uang atau keuntungan semata, tetapi tentang bagaimana menjalani hidup dengan sehat dan bahagia. Andi mulai berpikir untuk berhenti berjualan makanan dan minuman yang tidak sehat dan mencari cara untuk berbisnis dengan lebih bijak. Ia ingin menjaga kesehatannya dan juga membantu orang lain dengan memilih produk yang lebih baik untuk dijual. Andi tahu bahwa langkah pertama untuk berubah adalah menerima kenyataan dan berusaha untuk memperbaiki diri. Ia sadar bahwa perubahan membutuhkan waktu, tetapi ia merasa bahwa ia sudah berada di jalan yang benar. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama dan mulai merencanakan hidupnya dengan cara yang lebih sehat dan lebih bermanfaat bagi orang lain. Saat Andi berbaring di rumah sakit, ia merasakan sedikit ketenangan meskipun kondisinya masih lemah. Ia mulai berpikir bahwa mungkin,
Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia bisa meraih kebahagiaan yang sejati, bukan dari uang atau keuntungan, tetapi dari menjalani hidup dengan sehat dan benar. Saat Andi akhirnya bisa keluar dari rumah sakit, tubuhnya masih lemah, namun hatinya mulai pulih. Ia memandang dunia dengan cara yang berbeda, dan setiap langkah kecil yang ia ambil terasa lebih berarti. Keputusan untuk berubah, meskipun sulit, telah membuka jalan baru bagi hidupnya. Tidak ada lagi keinginan untuk mengejar keuntungan dengan cara yang salah. Kini, ia tahu bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang seberapa banyak uang yang ia kumpulkan, tetapi tentang bagaimana ia bisa hidup sehat, damai, dan memberi dampak positif pada orang lain. Andi mulai membangun kembali hidupnya dari awal. Ia membuka usaha baru yang lebih peduli terhadap kesehatan, menjual makanan sehat kepada anak-anak dan keluarga. Dalam setiap senyum anak yang membeli makanannya, Andi menemukan kedamaian. Meskipun perjalanan hidupnya masih panjang, ia tahu bahwa langkah pertama untuk berubah adalah menerima kesalahan, belajar dari pengalaman, dan berani memulai kembali. Kini, Andi tidak hanya berjualan dengan tujuan untuk bertahan hidup, tetapi dengan tujuan untuk memberikan yang terbaik bagi orang lain. Dalam perjalanan baru ini, ia tidak lagi terjebak oleh keserakahan atau keuntungan cepat, tetapi dipandu oleh tujuan yang lebih mulia, memberikan yang terbaik untuk dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Sebuah kisah tentang penyesalan yang akhirnya membawa kebangkitan, sebuah kisah yang membuktikan bahwa tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki kesalahan dan memulai kembali.